Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanatuliza Nika dengan NIM 2021111140006 dan yang terhormat kepada dosen pembimbing satu saya yaitu Dr. Andes Wahono MSI dan yang terhormat dosen pembimbing dua saya yaitu Dr. Wardah Suwele SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yaitu yang berjudul Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Karir Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini di TK Aba 3 Surabaya. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang pertama yaitu ada orang tua merupakan sumber pendidikan utama serta model penting yang berperan dalam tumbuh kembang seorang anak. Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan sebagai tujuan pencapaian perkembangan anak. Hal ini dapat tercapai apabila orang tua menerapkan pola asuh yang tepat untuk tumbuh kembang sang anak. Faktanya saat ini kebanyakan orang tua tidak memperhatikan pola asuh seperti apa yang diberikan kepada anak. Hal itu disebabkan karena orang tua kurang memahami pentingnya pola asuh yang tepat bagi perkembangan anak dan juga peran orang tua sangat penting untuk diperhatikan, sebab keberhasilan perkembangan karakter anak tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan orang tua. Salah satu aspek perkembangan pada diri anak yang perlu melibatkan bimbingan orang tua adalah pengembangan perilaku emosional. Emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, kesenangan, dan kesedihan. Perasaan semacam ini adalah gambaran emosi. Emosi adalah perasaan yang banyak berdampak pada perilaku. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap dorongan dari luar dan dalam diri individu. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi emosi merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan anak usia dini. Setiap anak akan mengalami masa-masa pertumbuhan dan perkembangan pada berbagai dimensi. Apabila pada anak diberikan stimulasi edukatif secara intensif dari lingkungannya. Secara umum, pola asuh memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada pola asuh demokratis, yakni adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak tergantung pada orang tuanya. Yang kedua, pola asuh otoriter, yakni cara mendidik anak dengan tekanan atau patuh kepada semua perintah dan keinginan orang tuanya. Yang ketiga, pola asuh permisif, yakni membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya, memberikan kebebasan dan orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian, yang dikutip dari Sandi tahun 2017. Pola permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai keinginannya, orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri walau terkadang bertentangan dengan norma sosial. Orang tua yang memiliki pola asuh permisif ini sering memiliki daya kontrol yang lemah terhadap anak-anaknya. Orang tua juga sering mengabaikan atau sering mengacuhkan anak tanpa mau tahu keinginan anak. Orang tua juga sering tidak menegur bila anak dalam masalah maupun dalam bahaya. Dan orang tua juga memberikan sedikit dalam bimbingan anak di masa perkembangan anak. Kebanyakan orang tua yang memilih pola asuh permisif ialah orang tua yang sibuk dengan bekerja atau bisa disebut orang tua karir. Karena dengan memilih pola asuh permisif, orang tua merasa lebih ringan dalam membimbing anak tanpa tahu dampak dari pola asuh permisif tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah. Sebagai latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengatasi emosional anak yang agresif.
Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua karir lebih memperhatikan emosional anak, karena perkembangan emosional anak itu sangat penting. Yang ketiga, bagaimana pola asuh permisif memiliki dampak positif ketika anak sudah dewasa. Karena yang sudah kita tahu, pola asuh permisif itu rata-rata memiliki dampak negatif, seperti itu. Kemudian ada tujuan penelitian. Sebagaimana latar belakang yang di atas, dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian di bawah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dampak pola asuh permisif. Untuk yang kedua, untuk mengetahui lebih dalam tentang orang tua karir. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan emosional anak usia dini. Kemudian ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi peneliti, yang pertama dapat memberikan pengetahuan mengenai dampak pola asuh permisif bagi orang tua karir. Yang kedua, dapat memberikan pengetahuan dampak dari pola asuh permisif tersebut terhadap perkembangan emosional anak. Yang ketiga, menambah ilmu baru yaitu dalam mengenal bidang pola asuh anak. Manfaat peneliti bagi orang tuanya. Yang pertama, dapat menerapkan pola asuh yang tepat terhadap perkembangan anak usia dini. Kemudian yang kedua, dapat memberikan informasi lebih banyak cara mengatasi perkembangan emosional anak. Kemudian ada kajian pustaka. Kajian teori. Di sini saya memiliki 5, yaitu yang pertama, pengertian pola asuh, yang kedua, pengertian pola asuh permisif, yang ketiga, pengertian dampak pola asuh permisif, yang keempat, pengaruh orang tua karir, yang kelima, pengertian perkembangan emosional anak usia dini, kemudian ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, pengertian pola asuh. Secara epistemologi kata, pola diartikan sebagai cara kerja, dan kata asuh berarti menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih anak yang berorientasi menuju kemandirian. Secara terminologi, pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak, yang dikutip dari Arjoni tahun 2017. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat, yang dikutip dari Fitriani 2015. Kemudian dapat dikatakan bahwa pola asuh orang tua adalah model dan bentuk pengaruh orang tua yang memiliki tanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya. Pola asuh orang tua juga termasuk interaksi antara anak dan orang tua, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik saja, atau seperti sandang, pangan, dan papan, atau kebutuhan psikis saja, rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi orang tua juga mengajarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga anak mampu selaras beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan sangat mudah. Kemudian yang kedua ada pengertian pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah gaya pengasuh di mana orang tua cenderung memberikan kebebasan yang sangat besar kepada anak-anak mereka. Orang tua dengan pola asuh ini seringkali menghindari penetapan aturan yang ketat. Jarang memberikan konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai dan cenderung menuruti keinginan anaknya. Pola asuh menurut Harlock tahun 1999 suatu gaya pengasuhan yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apapun yang diinginkan, yang artinya pola ini membebaskan anaknya untuk bereksplor lingkungan sekitarnya tanpa orang tua ikut campur, dan orang tua jarang memberikan kedisiplinan dan seperlunya menerima tindakan anaknya. Kemudian yang ketiga, pengertian dampak pola asuh permisif. Setiap pola asuh yang akan diambil oleh para orang tua pasti memiliki dampak yang berbeda-beda dari setiap pola asuh tersebut. Kita sebagai orang tua atau calon orang tua harus pandai dalam memilih pola asuh terhadap perkembangan anak-anak. Biasanya orang tua yang mengambil
Pola asuh permisif ini sering terjadi pada keluarga yang sangat sibuk dan sedikit memiliki waktu dan jarang untuk menyempatkan berkomunikasi di rumahnya. Sehingga anak diberikan pola asuh seperti ini yang terlalu membebaskan pada pemilihan anak tersebut, sehingga tidak sadar bahwa pola asuh permisif yang orang tua ambil memiliki dampak yang cukup negatif. Dampak dampak pola asuh permisif yaitu ada anak susah untuk dinasihati dan diajarkan hal-hal baik. Anak suka berteriak ketika berbicara. Anak suka membentak dan melawan orang tua dalam interaksi sehari-hari. Anak tidak mempunyai sikap sopan dan santun, tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua sehingga tidak jarang memaki orang tua dengan kata kasar dan suara yang keras. Anak menjadi pribadi yang tidak toleran terhadap lingkungan sekitar. Anak menjadi pribadi yang malas, baik dalam urusan pendidikan maupun melaksanakan ibadah. Anak menjadi pribadi yang selalu ingin dituruti, egois, dan sering mengatur orang tua. Anak menjadi pribadi yang tidak memiliki sikap sabar. Yang keempat, pengaruh orang tua karir. Orang tua karir adalah orang tua yang memiliki peran penting dalam peran anak. Orang tua juga dapat menjadikan dirinya sebagai mentor dan memberikan dukungan terhadap anaknya dalam merencanakan karirnya. Dukungan baik yang diberikan orang tua dapat memberikan dampak positif dalam keberlangsungan merencanakan karir anak di masa depan. Salah satu faktor dalam keluarga yang memiliki peran dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak adalah pola asuh yang diterapkan orang tua. Pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak dengan tepat akan menjadikan anak merasa dirinya berharga dan percaya diri. Meskipun orang tua sibuk bekerja, mereka harus memperhatikan perkembangan anak. Mereka wajib memantau, memberikan bimbingan, mengawasi, dan menegur saat anak-anak berada di jalur yang salah. Kemudian yang kelima, pengertian perkembangan emosional anak usia dini. Perkembangan emosional pada masa anak-anak merupakan ujung tombak yang menentukan sikap, nilai, dan perilaku di masa depan. Perkembangan emosional adalah salah satu perkembangan yang harus ditangani secara khusus karena perkembangan emosional anak harus dibina pada masa anak-anak awal atau bisa disebut masa pembentukan. Pengalaman sosial awal sangatlah penting. Pengalaman sosial anak sangat menentukan kepribadian anak setelah ia menjadi orang dewasa. Banyaknya pengalaman yang kurang menyenangkan pada masa kanak-kanak akan menimbulkan sikap yang tidak sehat terhadap pengalaman sosial anak. Pengalaman tersebut dapat mendorong anak tidak sosial, antisosial, bahkan anak cenderung tidak percaya diri. Kemudian ada pun kajian peneliti terdahulu yang relevan. Peneliti Hari Harjanto Setiawan tahun 2014 dengan judul Pola Asuh Keluarga dalam Proses Perkembangan Anak. Dijelaskan bahwa pengasuh atau pola asuh mempunyai tuntunan emosional yang besar, namun sangat sedikit pendidikan formal mengenai tugas pola asuh ini. Kebanyakan orang tua mempelajari pola asuh dari orang tua mereka sebelumnya. Penelitian terdahulu berjudul Pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian dan kemampuan regulasi emosi anak usia dini, yang disusun oleh Sarah Emmanuel Haryono, Henny Anggraini, dan Siti Muntomimah Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Kanjuruhan Malang. Pada penelitian ini, peneliti ingin tahu seberapa besar pengaruh adopsi pengasuh oleh orang tua tentang kemandirian dan kemampuan regulasi emosional di awal masa kanak-kanak. Makaginga, Mila Karmila, dan Anita Chandra tahun 2019 juga menyebutkan pola asuh permisif terhadap perilaku sosial anak berpengaruh negatif pada pola asuh permisif akan menyebabkan anak menjadi egois, tidak mau mengalah, sehingga tidak mudah diterima. Kemudian metode penelitian yaitu jenis penelitiannya kualitatif deskriptif, tempat dan waktu penelitian yaitu ada di TK Aba Surabaya. Sumber data atau objek penelitian data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tapi di sini peneliti akan wawancaranya menggunakan kuesioner yang akan dibagikan ke wali muridnya. Teknik analisis data.
yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, uji keabsahan data. Itu menggunakan kredibilitas dan triangulasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.